Sup, so welcome back to Laksana FM, Laksana Rangkuman Audio, channel YouTube di mana kalian bisa belajar TKA, SMA, dan UTBK dengan hanya dengerin aja ya. Belajar kayak dengerin podcast ya guys. Balik lagi dengan aku, Laksana. Hai, aku Laksana. Alhamdulillah aku tembus UTBK ke UGM. Dan sekarang aku punya mimpi untuk bantu 100.000 orang tembus PTN lewat konten edukasi gratis. Let's go! And ya, hari ini kita bakal belajar fisika. Ya, TKA, SMA fisika karena udah banyak banget yang request. Tapi untuk materi ini kita bakal... Ini kan udah tinggal H-9 TKA SMA ya guys. Jadi kita bakal bikin potong-potong ya, kayak part-part potong-potong gitu. Soalnya kenapa nggak yang kayak langsung 3 jam kayak biologi? Karena satu ya waktunya udah mepet, dan yang kedua adalah aku juga pengen bikin rekaman kimia. Jadi selang-seling ya guys, fisika kimia, fisika kimia, fisika kimia, karena banyak banget yang request kedua materi tersebut. Oke, jadi balik lagi ya, kalian bisa dengerin materi ini hanya dengan didengerin aja, nggak perlu nonton videonya. Ya kalau mau nonton videonya pun nggak apa-apa sih. Dan ya, sumbernya dari mana? Sumbernya dari repositori Kemendikdasmen yang ada di deskripsi grup. Ini dari modul pembelajaran resmi, sumber utama rangkuman materi audionya ya guys. Ya, sumber utama materi rangkuman audionya ada dari repositori Kemendikdasmen. Oke, yaudah kita langsung mulai aja. Kita akan membahas tentang bunyi dan cahaya ya, bab bunyi dan cahaya. Nah, jadi ya guys, di modul pembelajaran yang ada di repositori Kemendikdasmen, di halaman awal-awal itu tuh ada glosarium ya guys, ada glosarium. Nah, glosarium ini apa ya? Glosarium ini adalah istilah-istilah penting ya guys, istilah-istilah penting. Nah, sekarang kita akan membahas dan menghafal, dan harapannya nanti memahami ya istilah-istilah penting di bab bunyi dan cahaya ya guys. Kita mulai di yang bunyi dulu ya, istilah-istilah penting yang ada di bunyi ya, yang ada di bunyi. Ada apa aja guys ya? Ada gelombang mekanik dan gelombang longitudinal ya. Apa itu gelombang mekanik? Coba ada yang tahu nggak guys, gelombang mekanik itu apa? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys. Kalau gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya namanya gelombang apa? 5, 4, 3, 2, 1 ya. Di bab yang sedang kita pelajarin ini ya guys ya. Jawabannya adalah gelombang mekanik ya. Ingat-ingat guys, kita lagi belajar apa? Lagi belajar bunyi ya, bab bunyi. Gelombang mekanik, gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Ya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys, gelombang mekanik ini apa? Jawab dalam hati ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Oke. Next, kita lanjut ke gelombang longitudinal. Tadi kita sudah membahas gelombang mekanik, sekarang kita membahas gelombang longitudinal ya. Apa itu gelombang longitudinal? Adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya ya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar ya, sejajar. Sejajar dengan apa nih? Sejajar dengan arah rambatannya. Itu adalah gelombang longitudinal ya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya.
Bentar guys, aku benerin kamera aku dulu. Oke. Aku agak takut guys. Bentar aku mau ambil bantal supaya kalau tiba-tiba HP ku jatuh, everything is fine. Sorry. Sip. Oke, sudah ada bantal, aman deh. Agak takut. Oke. Oke, let's go. Bentar guys, ini nggak posisi enak banget aku. Bentar ya, aku benerin dulu. Sip, sudah. Oke, lanjut lagi. Ya. Gelombang longitudinal, ya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys, gelombang longitudinal ini gelombang yang seperti apa? 5, 4, 3, 2, 1 jawabannya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau gelombang mekanik apa guys ya? Ini kita masih membahas bunyi ya, Gelombang mekanik itu gelombang yang seperti apa? Jawab dalam hati 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya, gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya, ya. Membutuhkan medium, mekanik membutuhkan medium, ya. Ingat aja ya, mekanik membutuhkan medium, ya kan, mekanik gitu. Mekanik membutuhkan medium. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys, kalau gelombang longitudinal itu gelombang yang seperti apa? 5, 4, 3, 2, 1. Jawab dalam hati ya. Jawabannya adalah gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya, ya. Arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Itu adalah gelombang longitudinal. Oke, itu adalah gelombang longitudinal ya guys. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Membahas frekuensi bunyi ya, frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi ya adalah banyaknya getaran dalam tiap second. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran dalam tiap second. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran dalam tiap second. Banyaknya getaran dalam tiap second adalah frekuensi bunyi. Ya, frekuensi bunyi. Nah, jadi frekuensi sendiri itu nggak selalu frekuensi bunyi ya guys. Tapi kan sekarang kita lagi belajar bab bunyi ya guys. Ya, jadi frekuensi bunyi sama dengan banyaknya getaran dalam tiap second. Jadi frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran bunyi yang terjadi setiap second. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran bunyi yang terjadi setiap second ya guys. Ya. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran bunyi yang terjadi setiap second. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys, frekuensi bunyi adalah apa ya? 5, 4, 3, 2, 1 jawabannya. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran bunyi yang terjadi setiap second. Banyaknya getaran bunyi yang terjadi setiap second, ya. Itu adalah frekuensi bunyi ya guys. Oke guys, tadi kita sudah belajar apa aja guys ya? Kita sudah belajar gelombang mekanik, gelombang longitudinal, dan belajar frekuensi bunyi ya. Sekarang kita akan membahas tentang apa yo? Intensitas ya, intensitas bunyi. Ya, kita akan membahas intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah energi bunyi yang tiap detik dalam kurung daya bunyi yang menembus
bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Wow, agak panjang ya guys. Nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan bareng-bareng. Intensitas bunyi, yaitu energi bunyi yang tiap detik dalam kurung daya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Itu adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah energi bunyi yang tiap detik dalam kurung daya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Itu adalah intensitas bunyi. Karena agak panjang mungkin aku ulangnya agak banyak ya. Energi bunyi yang tiap detik dalam kurung daya bunyi yang dalam kurung daya bunyi dalam kurung, oh ya harusnya tutup kurung gitu ya, buka kurung tutup kurung gitu. Energi bunyi yang tiap detik buka kurung daya bunyi dalam tutup kurung. Maksudnya yang jelas yang di dalam kurungin tuh yang daya bunyinya ya guys ya. Itu yang di dalam kurungin. Yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Adalah intensitas ya guys. Intensitas adalah energi bunyi yang tiap detik dalam kurung daya bunyi ya, dalam kurung lagi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Itu adalah intensitas, ya, intensitas bunyi. Energi bunyi yang tiap detik yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Ya. Energi bunyi yang tiap detik yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Ya, secara tegak lurus. Secara tegak lurus ya guys. Itu adalah intensitas bunyi. Ya, intensitas bunyi. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys, intensitas bunyi apa? Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah energi bunyi yang tiap detik dalam kurung daya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Itu ya guys. Itu adalah intensitas bunyi. Nah, kita sudah belajar gelombang mekanik, gelombang longitudinal, frekuensi bunyi, dan intensitas bunyi. Ya. Nah, sekarang ya guys, aku mau tanya ke kalian. Kita mau refresh dulu ya. Kita mau refresh dulu ya. Coba deh aku tanya ke kalian. Gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya itu gelombang apa? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah gelombang mekanik ya. Gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Sekarang aku mau tanya ke kalian guys. Kalau pertanyaannya adalah sebentar. Kalau pertanyaannya adalah sebentar guys. Frekuensi bunyi. Ya, kalau frekuensi bunyi itu apa, guys? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau frekuensi bunyi itu adalah banyaknya getaran bunyi yang terjadi setiap second. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran bunyi yang terjadi setiap second. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran bunyi yang terjadi setiap second. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran bunyi yang terjadi setiap second. Ya. Jadi frekuensi bunyi itu sederhananya berapa kali udara bergetar dalam 1 detik karena sumber bunyi, yaitu adalah frekuensi bunyi. Ya. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran bunyi yang terjadi setiap second. Oke, lanjut lagi. Aku mau tanya lagi ke kalian ya guys. Sekarang kalau gelombang longitudinal itu gelombang yang seperti apa guys? Ya coba kalian bisa jelaskan kalau gelombang longitudinal ya. Gelombang longitudinal.
5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya tuh sejajar, ya. Sejajar ya, guys. Sejajar dengan apa? Sejajar dengan arah rambatannya. Oke. Itu adalah gelombang longitudinal. Oke, next kita bakal membahas tentang efek Doppler, ya. Kita masih membahas bunyi ya, guys. Kita akan membahas efek Doppler, guys. Efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi, ya, yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Itu adalah efek Doppler, ya. Efek Doppler, peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika apa nih? Ayo, ketika apa? Ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Yaitu adalah efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Efek Doppler. Doppler, ya, efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian, guys. Efek Doppler apa nih? Efek Doppler. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Yaitu adalah efek Doppler. Wow, kita udah belajar banyak nih ya, guys. Sudah belajar gelombang mekanik, gelombang longitudinal, frekuensi bunyi, intensitas bunyi, dan efek Doppler. Ya, itu adalah beberapa istilah penting di materi bunyi. Next, kita akan lanjut membahas materi cahaya ya, guys. Kita akan membahas materi cahaya. Ada istilah penting namanya refraksi cahaya, ya, refraksi cahaya. Refraksi cahaya. Refraksi cahaya ini apa, guys? Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih ingat, bisa diingat-ingat dulu, ya, mungkin pernah diajarin di sekolah, mungkin pernah diajarin di les-lesan, ya. Apa ini refraksi cahaya? Nah, jawabannya, refraksi cahaya adalah perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain karena kerapatan optiknya berbeda. Lumayan panjang ya, guys. Nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng. By the way nih ya, guys, buat kalian yang belum join Discord server kita di Mimpi Laksana dan kita bersama di Mimpi Bantu 100.000 orang tembus PTN, kalian bisa cek deskripsi kita dan join Discord-nya, server Discord-nya. Karena di situ kita juga ngusahain untuk ada, sekarang masih jalan sih, untuk ada live class mingguan ya, Sabtu dan Minggu, dan diusahain bisa lebih banyak lagi live class-nya. Live class gratis untuk semua. Let's go. Dan juga kalian bisa follow Instagram aku di laksana.utbk. Seperti itu. Untuk dapat konten edukasi. Oke. Ya, kita membahas lagi refraksi cahaya ya. Refraksi. Refraksi cahaya adalah perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain. Kenapa nih? Ya, karena kerapatan optiknya berbeda. Itu adalah refraksi cahaya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian, guys, ya. Kalau perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain karena kerapatan optiknya berbeda, itu dinamakan apa? 5, 4, 3, 2, 1 dinamakan refraksi cahaya ya, guys. Refraksi cahaya.
Refraksi cahaya adalah perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain karena kerapatan optiknya berbeda. Itu adalah refraksi cahaya ya guys. Refraksi cahaya. Sekarang kita lanjut ke dispersi cahaya ya, dispersi cahaya. Apa ini dispersi cahaya? Ya, coba kalian mungkin bisa ingat-ingat dulu ya guys ya. Kalau dispersi cahaya ini apa? Dispersi cahaya ya, dispersi. Peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik melalui pembiasan atau pembelokan. Dispersi cahaya ya, dispersi cahaya. Yaitu peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik melalui pembiasan atau pembelokan ya. Peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik melalui pembiasan atau pembelokan. Itu adalah dispersi ya. Dispersi peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik melalui pembiasan atau pembelokan. Dispersi peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik melalui pembiasan atau pembelokan. Itu adalah dispersi. Oke, kan tadi kita sudah membahas dispersi nih ya guys. Coba kita balik bahas refraksi lagi ya. Masih ingat gak sama refraksi? Apa ayo refraksi? 5, 4, 3, 2, 1 jawabannya. Refraksi adalah perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain karena kerapatan optiknya berbeda. Ya, karena kerapatan optiknya berbeda. Itu adalah refraksi. Refraksi adalah perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain karena kerapatan optiknya itu berbeda ya guys. Itu adalah refraksi cahaya ya, refraksi cahaya. Refraksi cahaya ya, refraksi cahaya adalah perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain karena kerapatan optiknya berbeda. Nah, kalau dispersi apa guys? Ya, dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik melalui pembiasan atau pembelokan. Ya. Tadi kita sudah belajar refraksi dan dispersi. Ya, refraksi dan dispersi. Sekarang guys, kita akan lanjut lagi untuk membahas apa nih guys? Kita akan membahas apa? Kita akan membahas refleksi. Ya, refleksi cahaya ya guys. Refleksi cahaya atau pemantulan ya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan benda. Refleksi cahaya atau pemantulan ya guys, pemantulan cahaya ya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan benda. Refleksi cahaya atau pemantulan cahaya nih guys ya, pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan benda. Itu adalah refleksi ya. Refleksi cahaya. Refleksi cahaya atau pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan benda. Nah, sekarang aku mau tanya guys ya. Kalau pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan benda itu dinamakan apa? 5, 4, 3, 2, 1 itu dinamakan refleksi ya, refleksi cahaya, refleksi cahaya. Refleksi cahaya atau pemantulan cahaya ya. Itu adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan benda. Wow, kita sudah belajar lumayan lama nih guys, sudah nyaris setengah jam. Dan buat kalian yang masih ngedengerin sampai saat ini, aku mau kasih salut yang sebesar-besarnya ke kalian semua.
Salut banget buat kalian yang serius belajar ya guys. Kalian yang serius belajar. Kalian yang perjuangannya itu bener-bener nggak main-main ya untuk tembus PTN impian. Karena dulu tuh aku juga pas masih belajar UTBK ya. Wah itu tiap hari belajar berjam-jam sampai capek banget. Sampai kadang tuh nggak mood belajar tapi tetap dipaksain belajar gitu kan. Dulu pernah aku sehari belajarnya cuman sehari doang sih. Biasanya tuh aku belajarnya tuh 4-5 jam. Tapi ada pernah satu hari itu H-2 aku belajarnya sampai 8,5 jam. Gitu. Dan ya aku doain. Aku mau bilang ya, jangan lupa kalian belajar yang keras boleh, tapi jangan lupa istirahat, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan lupa tidur yang cukup, jangan kebanyakan main HP. Jangan lupa refreshing, jangan lupa jalan-jalan, jangan lupa olahraga, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, jangan lupa tersenyum, dan jangan lupa nonton Laksana Rangkuman Audio. Let's go! Maksudnya jangan lupa dengerin Laksana Rangkuman Audio, karena ini adalah rangkuman materi audio yang bisa bikin kalian belajar kayak dengerin podcast, nggak perlu ditonton videonya. Jadi ya aku doain kalian semua bisa tembus ke PTN impian kalian dan nanti kita foto bareng di sana ya. Kita usahakan di PTN impian kita semua. Let's go. Kita usahakan. Oke, ya, kita sudah belajar banyak banget. Ada belajar refleksi, dispersi, refraksi. Ya. Nah sekarang kita mungkin akan refresh lagi ya guys. Refresh lagi, kita coba lagi ingat-ingat ya apa yang sudah kita pelajari. Mulai dari refraksi cahaya dulu. Coba deh guys, coba kalian sebutin. Ya dalam hati kalian kira-kira penjelasannya apa itu refraksi cahaya? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya refraksi cahaya adalah perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain. Nah, kenapa guys? Kenapa? Karena apa? Karena jawabannya adalah karena kerapatan optiknya berbeda. Itu adalah refraksi cahaya ya guys. Nah, sekarang aku mau tanya guys, kalau dispersi itu yang seperti apa? 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya dispersi cahaya adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik melalui pembiasan atau pembelokan. Yaitu adalah dispersi cahaya ya guys. Nah sekarang yang terakhir, refleksi. Kalau refleksi cahaya itu seperti apa? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah refleksi cahaya atau pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan benda. Itu adalah refleksi cahaya ya, refleksi cahaya. Refleksi cahaya atau pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan benda. Itu adalah refleksi cahaya. Oke, mungkin kita balik lagi membahas yang bunyi ya, yang bunyi. Kalau gelombang mekanik ya guys ya. Kita membahas materi bunyi ya guys. Gelombang mekanik itu yang seperti apa? Ya ingat M. Apa? Ayo M. Mekanik M. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya ya. Itu adalah gelombang mekanik ya guys. Nah, kalau yang longitudinal yang seperti apa ayo guys? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Itu adalah gelombang longitudinal ya guys. Nah, sekarang aku mau tanya lagi guys. Kalau efek Doppler, ya efek Doppler, itu peristiwa yang seperti apa guys? 5, 4, 3, 2, 1. Efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh, yaitu adalah efek Doppler. Oke guys, hari ini kita sudah belajar sangat banyak ya guys. Kudoakan semoga TKA SMA kalian lancar semua dan bisa tembus ke PTN impian kalian semua. Amin, amin, amin.
Dan ya jangan lupa subscribe, like, dan ya subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video rangkuman audio terbaru, ya rangkuman yang nggak perlu didengerin. Rangkuman yang nggak perlu ditonton dan cukup didengerin aja ya. Jangan lupa like, komen, dan share juga video ini supaya lebih banyak orang yang kebantu. Kita bareng-bareng bantu 100.000 orang tembus PTN. Let's go. Dan nanti kita usahakan untuk foto di sana, foto di PTN impian kita. Let's go. Bye-bye. Jangan lupa follow Instagram aku @laksana.utbk. Tapi kalau mau follow akun personal aku bisa follow di daye.yacanya. Bye-bye.